Bapak Sukri dan keluarga serta keluarga besar Bapak Sukri yang hadir di gereja ini, pertama-tama kami mengucapkan derek bela sungkawa atas kepergian atau dipanggilnya Diakon Andreas Adi Eko Prasetyo menghadap Tuhan. Tentu peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat khusus sekali untuk kita semua, khusus untuk keluarga, yang bisa menimbulkan kepedihan, menimbulkan kesusahan, ratap tangis mungkin karena kita merasa kehilangan. Maka kembali kami derek bela sungkawa atas meninggalnya diakon yang sangat kita cintai ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, 2 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 25 Januari yang lalu, saya di depan altar ini berdiri bersama Diakon Adi dalam rangka memaknai tabisan diakonat yang dia terima bersama ketiga teman yang lain yang hari ini juga ada bersama dengan kita. Rekamannya, cuplikan rekamannya bisa panjenengan pirsani nanti di media sosial atau bahkan sudah panjenengan pirsani. Dan kita bisa melihat waktu itu adalah sukacita yang terpancar dalam diri Diakon Adi ini. Dia mengungkapkan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita bagaimana dia memaknai perjalanan imamatnya sampai detik waktu itu menjelang ditabiskan menjadi diakon. Dia mengungkapkan dengan sangat mendalam sekali bagaimana dia bergulat betul, berjuang betul menghadapi keadaan dirinya yang dinyatakan oleh dokter sakit yang tidak main-main, sakit serius, yakni gagal ginjal. Dia mengungkapkan bagaimana dia merasa down atau merasa ngedrop, merasa kalut, merasa sedih, merasa susah, bahkan sempat putus asa dan pernah berkata, wis cukup sakmene wae, tak rampung ning kene wae. Sebuah ungkapan yang sangat mendalam sekali untuk menggambarkan situasi berat yang dihadapi pada waktu itu. Tepatnya di pertengahan tingkat 5, berarti kurang lebih 1,5 tahun yang silam. Dia dinyatakan gagal ginjal oleh dokter. Dan itu membuat sungguh-sungguh shock, membuat sungguh-sungguh kaget, terkejut, dan seakan-akan tanpa pengharapan lagi. Yang dipikirkan adalah, waduh, nek kaya ngene iki mestine aku ra iso ditabiske. Namun melalui pendampingan dari para romo staf, teman-teman, ternyata akhirnya frater kita ini bisa bangkit kembali, penuh semangat menapaki dan menghadapi situasi kehidupannya ini. Disebut secara khusus bagaimana Romo Joko Setio waktu itu sebagai rektor mencoba untuk menguatkan frater Adi ini untuk menghadapi sakit deritanya dengan penuh ketabahan. Tadi Romo Joko dalam perjalanan bersama dari Semarang ke sini cerita di mobil bagaimana dia mencoba meneguhkan frater Adi dengan mengatakan, penderitaan ki iso dadi dalan mendewasakan kita, namun juga menjadi jalan untuk memeluk kematian. Betul ya Romo ya? Ya, jauh saya menangkap pembicaraan kita tadi. Dan ternyata frater Adi waktu itu mengamini, tidak berontak, tidak nesu, namun mengamini, menerima dengan legowo. Dan sejak itulah frater Adi kelihatan nompo kahanan dengan penuh kerelaan. Maka tidak mengherankan dalam kesaksiannya waktu tanggal 25 Januari yang lalu, dia mengatakan bahwa sakitnya ini merupakan anugerah yang diberikan Tuhan baginya. Anugerah yang harus ditompo, yang harus diterima, yang harus dihadapi dengan penuh kepasrahan. Dan ini semua nyata dalam perjalanan waktu selanjutnya sampai detik kemarin. Tadi Romo Triwidi, pastor paroki di mana frater Adi ini ada,
juga mengatakan, akhir-akhir ini Frater Diakon Adi mengatakan, aku percaya karo Gusti. Sebuah ungkapan singkat yang sangat mendalam, yang mengungkapkan keyakinannya akan pertolongan Tuhan, akan penyelenggaraan Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang terbaik baginya. Maka tidak mengherankan kalau akhir-akhir ini, seperti dikatakan Romo Tri tadi, Diakon Adi ada dalam suasana hati penuh sukacita. Dan sukacita ini sebenarnya sudah kita tangkap semenjak dia ditabiskan menjadi diakon. Ada kegembiraan yang luar biasa dan rasa syukur yang meluap-luap bisa kita tangkap di sana. Saya mengatakan ini karena tanggal 16 Februari yang lalu, ketika saya wawan hati dengannya secara online, dia mengungkapkan betapa dia bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena telah diperkenankan untuk menerima tabisan diakon dan menjalani panggilan sampai tuntas. Inilah kegembiraan dan sukacitanya. Dia sungguh-sungguh mengalami kegembiraan itu. Saya bisa menangkap sukacita yang muncul, yang terpancar di hatinya pada waktu baik tabisan maupun pada waktu wawan hati itu. Bagi saya ini sebuah kesaksian iman, bagaimana meskipun dalam situasi sulit, tidak mudah, namun Diakon Adi tetap menghadapinya dengan penuh kepasrahan, penuh kepercayaan bahwa Tuhan akan menyelenggarakan yang terbaik untuknya. Maka waktu itu dia cerita bagaimana selama ada di pastoran dan di paroki Bintaran dia mengalami sukacita. Sukacita karena apa? Karena ditempatkan di paroki di pastoran bersama teman-teman yang sangat care, yang sangat peduli, yang sangat memperhatikannya. Bukan karena dia pengen diperhatikan, bukan karena itu, namun dia menemukan suatu tempat yang sungguh-sungguh menggembirakan, merasa dia bisa nyaman dan bisa menghadapinya bersama dengan teman-temannya. Dan dia memanfaatkan waktu yang ada pastoral diakonat ini dengan sebaik mungkin. Dia cerita pada saya bagaimana dia mulai mencoba untuk melakukan pelayanan seoptimal mungkin sesuai dengan situasi dan kondisi yang baru, sakitnya. Mendampingi calon baptis, mendampingi calon nikah dengan pendidikan kanonik. Juga mengatakan saya sekarang ini mulai membiasakan diri dengan TPE, tata pranikasi yang baru. Berarti ada sebuah angan-angan, ada sebuah harapan, ada sebuah impian untuk nanti bisa merayakan Ekaristi, memimpin Ekaristi. Dan dia senang ketika diajak oleh Pak Romo untuk berada di altar, memimpin Ekaristi, mendampingi Romo. Sukacita yang terpancar, dan dia sungguh-sungguh mengalami sukacita itu di masa-masa akhir hidupnya. Dia juga mengungkapkan tekadnya, saya ingin melayani umat dengan sepenuh hati, dengan sebaik mungkin, semampu saya, sesuai dengan kondisi yang baru. Dengan mengatakan, saya ingin melayani Tuhan dan umat secara terukur. Ungkapan yang saya catat dalam catatan saya. Saya ingin melayani Tuhan secara terukur, sesuai dengan kondisi sakit saya. Dan saya ingin menjadi imam yang melayani dengan sungguh-sungguh penuh semangat dan tidak menjadi imam yang sulit. Ini juga saya catat dalam komputer saya. Sebuah tekad, namun juga mengungkapkan sebuah keyakinan bahwa dirinya akan bisa melayani Tuhan dengan sebaik mungkin, sesuai dengan harapan gereja, melayani umat, melayani gerejanya dengan sepenuh hati. Sejauh saya tangkap dan juga sejauh diceritakan oleh teman-teman dari pastoran yang sungguh sangat dibanggakan oleh Diakon Adi, Diakon Adi mencoba untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Dan ketika tiba saatnya dia merasa siap sowan Gusti, dia pun mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin.
Dia mempersiapkan diri untuk paskahan dengan mendampingi OMK yang latihan setiap kali didampingi dengan penuh kesetiaan, bahkan bisa menjadi teman curhat, teman cerita orang-orang muda, dan membuat suasana hidup. Tidak hanya itu, dia mempersiapkan diri untuk merayakan Paskah dengan sepenuh hati bersama teman-teman diakon yang lain, membuat pakaian khusus, pakaian diakon, jadi pakaian paling luar untuk diakon, seperti yang tadi dipakai oleh 2-3 diakon kita ini, yang kotak merah-merah itu, baru untuk dipakai dalam rangka perayaan Paskah. Bahkan juga mempersiapkan diri dengan cukur rambut. Kemarin cukur rambut sendirian, biar enteng katanya. Ini kesaksian dari teman-teman sepasturan. Dia mempersiapkan diri untuk paskahan dan juga mengontak teman-teman dekatnya, teman-teman yang dekat dikontak, diteleponi, semua diteleponi. Namun satu yang aneh bagi saya, ada yang cerita pada saya, WA pada saya, kemarin hari Sabtu Diakon Adi telepon saya dan bertanya, ini kepada seorang suster, "Suster, aku sok Paskah neng diyo. Aku sok Paskah neng diyo. Aku sok Paskah di mana ya?" Aneh kan ya? Jelas-jelas ada di Bintaran, mempersiapkan diri untuk Paskah di Bintaran, kok bertanya, "Aku Paskah di mana ya?" Sebuah pertanyaan yang bagi saya sekarang ini mempunyai makna arti yang dalam. Dia sudah tahu akan Paskahan di mana. Paskahan bersama Tuhan dan para kudus di surga. Maka kepergiannya pun juga cepat dan tidak dinyana-nyana. Semuanya serba cepat, sumeleh, dan juga dalam suasana yang membanggakan. Kalau kita melihat Pak Suryani, wajahnya kelihatan seger, cakep, mengembirakan. Inilah ungkapan pengharapan yang sekarang ini terwujud nyata. Sukacita, kegembiraan yang dialami khususnya semenjak tabisan sampai detik kemarin, sekarang mengalami kesempurnaannya. Karena apa? Karena Diakon Adi kini bahagia selamanya bersama Allah di surga, bersama para kudus di surga, dan bahkan nanti menjadi pendoa untuk kita semua. Diakon Adi seorang pribadi yang sederhana, sing prasojo, sing ora neko-neko, tidak keneh-keneh, tidak mengada-ada, bahkan juga selama sakitnya tidak mau diperlakukan secara istimewa. Menerimanya dengan penuh sukacita, dengan legowo, maka menghadapinya pun juga dengan tenang, tidak ngadi-adi, tidak pengen diistimewakan, menerima apa adanya. Romo Rektor Romo Dwi Arianto ketika mendampingi mereka yang mau tabisan selama beberapa hari, kaget ketika Diakon Adi ini, waktu itu Frater Adi, makan makanan seperti yang mereka makan. Romo Rektor bertanya, "Loh, kok orang makanan diet?" Dia mengatakan, "Romo, saya makan apa yang disediakan saja, enggak apa-apa. Enggak, kudu diet." Dan akhirnya baru dipesankan. Sebuah sikap sing neriman, ora aneh-aneh, nampa kahanan, dan semuanya diterima dengan legowo. Ini persis yang diungkapkan pada waktu tabisan, bagaimana dia merasa bersyukur sekali karena Tuhan telah memperkenankan untuk menerima tabisan dan tetap menjadi seorang yang terpanggil sampai akhir sekarang ini. Para Romo, Buder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita bangga, kita bergembira memiliki seorang diakon yang seperti ini.
yang kekeh dalam kepribadian, yang konsisten dalam tekad dan niat, yang setia dalam panggilan sampai akhir, yang mempunyai semangat untuk melayani Tuhan dan gerejanya, dan sama dengan sepenuh hati, dengan seoptimal mungkin, tanpa ngelirwake atau dalam melalaikan kondisi fisiknya. Maka pantaslah pada hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas anugerah seorang diakon yang bisa menjadi contoh bagi kita semua, khususnya bagi kita para imam, para frater, para suster, para bruder. Dan juga terima kasih kepada keluarga, kepada Bapak Sukri dan keluarga besar yang telah mempersembahkan putra terbaiknya ini untuk Tuhan. Saya senang sekali keluarga meskipun sedih, meskipun pedih, namun nampak legowo dan pasrah sumarah. Pasti ini sesuatu yang berat, tidak ringan untuk keluarga. Namun kita percayakan Diakon Adi ada dalam pangkuan Tuhan, menikmati kebahagiaan yang sejati, dan akan mendampingi keluarga, mendoakan kita semua dalam perjalanan.